Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Viko Benzito di Smekda Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan salah seorang tamu dari Sekjen Ikatan Guru Vokasi Indonesia, Bapak Rudi Novindra MPDT. Bapak calon Dr. Rudi Novindra MPDT. Beliau merupakan guru broadcast di SMK 3 Bengkulu, juga merupakan selain jadi Sekjen IGVI, juga koordinator Asosiasi Guru Broadcast Indonesia Wilayah Sumatera. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Viko. Nah, ini Pak, kita bicara vokasi di SMK. Nah, sebenarnya vokasi itu apa sih Pak? Oke, terima kasih pertama kali saya ucapkan untuk Smekda Podcast khususnya, dan spesialnya untuk saudara Viko yang menerima hari ini saya berkunjung atau bermain ke SMK 2 Padang Panjang. Alhamdulillah, kami juga senang dikunjungi Pak. Terima kasih. Ya, berbicara mengenai vokasi sebetulnya tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan secara harfiah atau definisi dan sebagainya seperti yang banyak saat ini seperti yang itu. Di masyarakat gitu ya. Ya, apakah ini terkait dengan level, tingkat pendidikan atau apanya. Yang jelas artinya kejuruan atau vokasi itu adalah menyasar kepada bagaimana sekolah atau perguruan tinggi menyiapkan alumni atau lulusan yang siap bekerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi tertentu. Nah, inilah secara sederhana kita mengartikan yang disebut tadi vokasi atau vokasional seperti itu. Ya, adalah sebuah kemampuan terhadap bidang tertentu. Oke, jadi gini, berarti kita tahu SMK merupakan penyumbang terbesar pengangguran. Dengan itu pemerintah melalui kebijakannya di pendidikan sekarang Mas Nadiem gitu ya, memindahkan, merestrukturisasi Direktorat PSMK ke di bawah Dirjen Vokasi. Tujuannya agar lulusan SMK itu bisa bersaing di dunia industri. Nah, kalau begitu Pak, berarti sekolah harus menyesuaikan standarisasinya dengan industri, dan kita butuh peran industri di sana. Nah, sampai ini sudah 1 tahun kalau nggak salah saya vokasi ini berjalan. Sampai sejauh mana peran industri terhadap peningkatan kompetensi siswa di sekolah? Memang seperti yang kita ketahui dengan adanya perubahan nomenklatur di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita memahami bahwa yang dimaksud atau menyesuaikan dengan nawacita Presiden RI, Bapak Jokowi, ini adalah merupakan sebuah untuk refokus agar secara kelembagaan ini ada yang mewadahi secara lebih luas lagi seperti itu. Dan kita tahu sekarang bahwa begitu gencarnya melalui Pak Dirjen, melalui Dirjen Pendidikan Vokasi khususnya menjembatani antara sekolah atau lembaga pendidikan dengan industri dengan adanya perkawinan massal seperti itu. Link and match antara sekolah dengan industri. Memang ini sebetulnya kalau kita bahas lebih jauh bukan merupakan satu hal baru. Ini memang yang harus terus diperbaiki. Bagaimana hubungannya sekolah dengan industri, kemudian bagaimana pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Vokasi menjembatani itu, dan tidak hanya selesai dengan satu kementerian saja. Ini tentunya berkaitan dengan Kemenaker dan Kementerian Keuangan, industrian, karena juga kedua-duanya harus saling mendapatkan benefit seperti itu, baik sekolah ataupun industri. Nah, setahun ini sudah berjalan vokasi Pak. Banyak sekolah yang mulai mencoba untuk, kalau tidak salah di media sosial Dikmenjur ataupun di IGVI sendiri, itu banyak sekolah yang menjadi kerjasama dengan industri. Nah, sampai saat sekarang menurut Bapak yang telah Bapak lihat nih, tantangan terbesar sekolah untuk mengejar standarisasi industri itu seperti apa sih? Baik, yang pertama yang mesti kita rubah adalah kita sebagai orang yang berkecimpung di pendidikan vokasi itu sendiri.
yang harus berubah adalah mindset kita. Selaku guru, selaku kepala sekolah misalnya. Kalau misalnya selama ini kita hanya melakukan program pembelajaran biasa, proses seperti SMK sastra. Ya banyak tuh istilahnya. Nah, itu akan tidak membuat dan melahirkan sesuatu bentuk baru sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan oleh secara umumnya adalah amanah undang-undang tadi, mempersiapkan orang-orang yang siap untuk bekerja dan produktif seperti itu. Nah, kita mampu harus melihat, berkaca dulu pada diri sendiri seperti itu. Apa yang sudah kita lakukan terhadap perkembangan yang belum kita ikuti saat ini. Misalnya kita berbicara pada level kepala sekolah. Nah, ini kan perlu ada inovasi baru. Misalnya kita harus punya kepala sekolah yang memiliki rasa memiliki yang tinggi, kemudian juga bagaimana seorang kepala sekolah itu juga bertindak sebagai seorang manajer yang mampu untuk melakukan inovasi-inovasi tidak hanya saja di dalam, tapi yang paling penting adalah bagaimana di luar lingkungan sekolahnya, baik itu secara komunikasi ataupun secara sharing program, sharing knowledge dengan industri seperti itu. Ya, secara umum berani membuka diri lah seperti itu. Jadi gini Pak, ini kebetulan nih kita jurusan saya broadcast dan beberapa teman nitip pertanyaan sebenarnya. Itu kan jika sekolah memiliki industri yang sepadan atau rekanan industri gitu kan. Tapi malah kalau di Pulau Jawa kan banyak gitu kan. Tapi kita di daerah, terutama di broadcast ini kan dunia baru. Bukan dunia baru sih, tapi di daerah itu hal yang baru gitu kan. Kita banyak atau tidak banyak daerah yang memiliki industri TV daerah di tempat mereka. Nah, bagaimana mereka ingin menciptakan lulusan yang siap diterima oleh industri, tapi untuk mendapatkan taraf industri saja mereka masih bingung gini. Bagaimana langkah atau tips yang bisa mereka lakukan? Oke, baik. Ini sebenarnya sebuah tantangan yang diharapkan bisa menjadi sebuah menimbulkan sebuah inovasi bagi kita sebagai guru, khususnya di broadcast misalnya. Nah, untuk saat ini kita tidak lagi kekurangan medium sebetulnya, terutama bagi kita yang sebagai kreator konten atau sebagai content creator seperti itu. Nah, ini banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Tidak hanya satu-satunya televisi yang saat ini untuk kita bisa mengeksplor lebih jauh bagaimana siswa kita atau peserta didik kita untuk berkarya lebih bagus. Nah, melalui medium-medium atau yang alternatif ini, misalnya katakanlah salah satu platform digital seperti YouTube, Vimeo dan segala macamnya. Nah, itu kan medium yang bisa kita gunakan untuk mencarikan pemecahan masalah yang kita hadapi khususnya di daerah. Akan tetapi selain itu, toh misalnya jika ada kawan-kawan di daerah, khususnya broadcast ini memiliki, misalnya di Padang Panjang ada salah satu stasiun TV daerah misalnya. Nah, tidak menutupi kemungkinan bahwa tempat kita praktek atau menjadi sebuah labor media. Nah, televisi stasiun TV yang ada di daerah itu yang bisa kita jadikan sebagai mitra kita. Nah, itu salah satu bentuk solusi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalaupun tidak ada industri, kita bisa melihat ke platform digital yang ada, atau malah mungkin sekolah bisa menciptakan industrinya sendiri. Apalagi sekarang ada teaching factory yang menyiapkan siswa untuk hal tersebut. Terima kasih atas kehadirannya Pak Rudi. Informasi yang diberikan sangat membantu sekali dan juga sangat mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala teman-teman kita di daerah yang selalu kesulitan dalam mencari rekan industri. Yang penting tetap mau berkembang, bekerja untuk SMK bisa, SMK hebat. Kemudian di kesempatan terakhir ini Pak Viko, sebelum kita tutup, kebetulan juga ini saya membawa juga salam dari kawan-kawan Ikatan Guru Vokasi Indonesia, pengurus pusat khususnya ini. Insya Allah kita bersedia untuk bersama-sama nanti kita belajar, berbagi, menyelesaikan atau mengkontribusikan kepada negara, pada pendidikan, khususnya bidang vokasi seperti itu. Yuk kita sama-sama bisa belajar bersama, mengembangkan
pendidikan vokasi ini ke arah yang lebih baik seperti itu. Oke. Siap. Oke. Nah, bagi mungkin teman-teman di SMK yang belum mengenal IKFI, ini IKFI baru berapa tahun nih Pak? Baru ya Pak ya? IKFI ini sebetulnya diinisiasi sudah lama sekali. Tapi kan resminya diinisiasi ini dari organisasi induk yaitu Ikatan Guru Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Desember tahun 2020 lalu, alhamdulillah sudah terbentuk sebagai organisasi otonom dari Ikatan Guru Indonesia. Oke. Jadi bagi teman-teman di SMK yang masih belum mengetahui apa itu IKFI dan bagaimana peran mereka dalam mengembangkan pendidikan vokasi, bisa nanti di link deskripsi video ini akan kami cantumkan media sosial ataupun situs dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia, sehingga teman-teman SMK bisa belajar banyak di sana dan ikut mengembangkan, bukan belajar tapi berkolaborasi ya dalam mengembangkan pendidikan vokasi yang ada di daerahnya maupun secara nasional. Saya Fikri Cito, saya akhiri wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut deh. Kita